di sini akan menjelaskan tentang proses keperawatan. Proses keperawatan adalah perorganisasian yang sistematik dalam berfokus pada identifikasi dan pemecahan masalah dari respon pasien terhadap penyakitnya. Dan proses keperawatan digunakan untuk membantu perawat melakukan praktik keperawatan secara sistematik dalam memecahkan masalah keperawatan. Setelah itu ada manfaat proses keperawatan. Manfaat proses keperawatan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah aktual, resiko, dan potensi. Yang kedua ada perawat dapat merencanakan asuhan keperawatan dan berkolaborasi dengan tenaga medis lainnya. Yang ketiga memberikan kepuasan bagi perawat dan pasien. Ada karakteristik proses keperawatan. Karakteristik proses keperawatan itu diantaranya yang pertama merupakan lingkup keperawatan yang legal, yang kedua itu sistematis, yang ketiga itu berbasis pengetahuan, yang keempat itu berdasarkan perencanaan, yang kelima yaitu berpusat pada pasien. Setelah itu ada tahap proses keperawatan. Tahapan proses keperawatan ini meliputi 5 tahapan. Yang pertama itu ada pengkajian, yaitu proses pengumpulan data yang sistematis dan berkelanjutan. Setelah itu ada diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan itu pernyataan atau penanaman masalah pasien yang aktual, risiko maupun potensial. Yang ketiga ada perencanaan, penyusunan target asuhan keperawatan dan tindakan yang mungkin dilakukan untuk memenuhi. Yang keempat ada implementasi. Implementasi ini melaksanakan tindakan keperawatan aktual. Setelah itu ada evaluasi. Evaluasi itu pengukuran keefektifan asuhan keperawatan. Setelah itu ada pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan ini merupakan tahapan pertama dalam proses keperawatan, di mana data-data pasien dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan juga pemeriksaan. Yang kedua ada tujuan pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dasar mengenai kebutuhan pasien terhadap perawatan dan juga pengobatan. Setelah itu ada jenis data. Jenis data ini ada dua, yaitu ada data objektif. Data objektif itu mencakup semua bagian informasi yang dapat diukur dan diobservasi mengenai pasien dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua ada data subjektif. Data subjektif ini terdiri atas opini pasien dan perasaan mengenai apa yang terjadi. Setelah itu ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini yang pertama ada observasi, merupakan teknik pengkajian yang menggunakan 5 indera, yaitu penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Yang kedua ada wawancara kesehatan. Wawancara kesehatan adalah cara mengumpulkan informasi dari pasien menggunakan wawancara. Setelah itu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini adalah teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara investigasi terhadap tubuh untuk menentukan status kesehatan pasien. Setelah itu ada pemeriksaan diagnostik dan hasil dari pemeriksaan diagnostis dan pemeriksaan laboratorium dapat membantu mengidentifikasi atau memperjelas kelainan atau temuan dari hasil wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data itu dilakukan setelah data terkumpul dan divalidasi. Bab 2 itu berisikan persiapan pemeriksaan dan anamnesa kesehatan. Pengertian anamnesa itu adalah suatu kegiatan wawancara antara pasien dan keluarga pasien dan juga dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berwenang untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan riwayat penyakit pasien.
jenis anamnesi. Yang pertama itu autoanamnesi, yang kedua alloanamnesi atau heteroanamnesi. Tujuan anamnesi itu yang pertama mendapatkan data atau informasi tentang permasalahan yang sedang dialami pasien. Yang kedua itu membantu menegakkan diagnosa sementara. Tantangan dalam anamnesi, yang pertama itu pasien yang tertutup, setelah itu pasien yang terlalu banyak keluhan, yang selanjutnya itu hambatan bahasa atau intelektual. Melakukan anamnesi kesehatan. Cara melakukan anamnesi itu yang pertama kepercayaan pasien, yang kedua tempat dan suasana, setelah itu ada penampilan dan pemeriksaan, setelah itu ada periksa kartu status pasien, setelah itu gunakan bahasa atau istilah yang umum, perhatikan pasiennya, setelah itu gunakan metode yang sistematis. Pelaksanaan anamnesis kesehatan itu yang pertama itu mempersiapkan lingkungan, yang kedua ada komunikasi, setelah itu ada persetujuan. Proses anamnesi ada beberapa prinsip umum yang harus diikuti ketika mengumpulkan informasi dari pasien. Yang pertama ada perkenalan, yang kedua ada urutan dan struktur, setelah itu ada pertanyaan terbuka, setelah itu pernyataan tertutup, klarifikasi. Setelah itu ada bab 3 yaitu kondisi umum. Kondisi umum ini tujuannya pemeriksaannya adalah kemampuan untuk menggambarkan tentang pasien secara detail sehingga sejawat dapat melihat pasien dengan tepat di kerumunan orang. Prinsip pemeriksaan keadaan umum. Yang pertama itu ada pemeriksaan dasar, yaitu memberikan instruksi kepada pasien sebelum memeriksa, ajak pasien berbicara. Selama pemeriksaan selanjutnya itu gunakan setiap alat sekali pakai. Setelah itu pemeriksaan fisik umum. Yang pertama itu inspeksi, setelah itu ada palpasi, terus perkusi. Yang terakhir ada auskultasi. Setelah itu ada penilaian keadaan umum. Penilaian keadaan umum ini, pertanyaan untuk penilaian keadaan umum itu dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu menilai keadaan umum, apabila pasien menderita sakit yang akut atau kronis, rapuh atau lemah, sehat atau kuat. Menilai tingkat kesadaran, yaitu ada tanda-tanda distres. Mengkaji tanda-tanda keluhan adanya distres itu sebagai berikut. Yang pertama distres jantung atau respirasi, rasa nyeri, kecemasan atau depresi. Setelah itu yang keempat ada warna kulit dan lensi yang nyata. Yang kelima ada pakaian, kerapihan, dan higienis perorangan. Ada ekspresi wajah. Amati ekspresi wajah pasien pada saat interaksi sewaktu berbicara tentang topik tertentu, selama menjalani pemeriksaan fisik dan berinteraksi dengan orang lain. 7 itu bau badan dan napas. Napas yang berbau bisa disebabkan oleh pemakai alkohol, bawah stone atau pada diabetes, infeksi paru, setelah itu uremia, gagal hati. Yang nomor 8 yaitu postur, gaya berjalan, dan aktivitas motorik. Yang pertama itu postur pasien, aktivitas, setelah itu aktivitas motoriknya. Yang ke-9 itu
tinggi dan bentuk tubuh. Yang ke-10 adalah berat badan. Setelah itu ada yang ke-11 itu mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Itu bab 4 itu memeriksa tanda-tanda vital. Tujuan dan pengkajian ini adalah menetapkan dasar data tentang kebutuhan, masalah kesehatan, pengalaman yang berkaitan, praktik kesehatan, tujuan, nilai, dan gaya hidup yang dilakukan klien. Ukuran suhu tubuh merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk menilai kondisi metabolisme dalam tubuh pasien, di mana tubuh menghasilkan panas secara kimiawi melalui metabolisme darah. Beberapa faktor yang mengaruhi produksi panas antara lain itu ada laju metabolisme besar atau BMR, setelah itu aktivitas otot, sekresi tiroksin, kemudian akan meningkatkan suhu tubuh konstan. Setelah itu ada nomor 2, yaitu hipotermia. Hipotermia ini pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin, memengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas atau nilai suhu inti yang berada di bawah nilai normal. Karakteristik denyut yaitu ada frekuensi, ada irama, dan juga kekuatan. Setelah itu ada nadi. Nadi itu denyut nadi merupakan denyutan atau dorongan yang dirasakan dari proses pemompaan jantung. Setelah itu faktor yang mengaruhi nadi, perawat harus mempertimbangkan beberapa faktor yang untuk mengkaji denyut nadi, antara lain itu usia, jenis kelamin, olahraga, setelah itu demam, medikasi, hipopelamin, hipopolemia, setelah itu stres, perubahan posisi, patologi. Setelah itu ada mengkaji nadi. Yang pertama itu ada tempat nadi, yang kedua itu mengkaji denyut nadi, setelah itu yang keempat ada ekualitas. Selanjutnya itu ada pernapasan. Pernapasan merupakan mekanisme tubuh untuk pertukaran gas antara atmosfer dan darah dan sel. Mekanisme pengaturan pernapasan yaitu bernapas adalah proses yang positif yang diatur oleh pusat pernapasan pada batang otak yang mengatur kontrol involuntar pernapasan. Setelah itu ada mengkaji pernapasan. Yang pertama itu prosedur pemeriksaan pernapasan. Selanjutnya ya ada tekanan darah. Fisiologi tekanan darah. Tekanan darah menggambarkan interrelasi dari curah jantung terhadap vaskuler, pariper, volume darah, viskositas darah, dan elastisitas arteri. Sehingga jika curah jantung meningkat dan darah yang dipompa terhadap dinding arteri meningkat, maka tekanan darah juga akan meningkat. Itu ada tahap vaskuler primer, merupakan resistensi terhadap aliran darah yang ditentukan oleh tonus otot, pembuluh darah, dan diameternya. Setelah itu ada volume darah. Pada orang dewasa, volume darahnya sebesar 500 ml, biasanya tetap, sehingga jika terjadi peningkatan maka tekanan darah atau tekanan arteri meningkat. Setelah itu mengkaji tekanan darah. Yang pertama itu alat pengukur tekanan darah, ada sipomometer air raksa, sipomometer anaeroid, dan juga sipomometer elektronik. Prosedur pemeriksaan tekanan darah itu yang pertama, metode langsung merupakan metode yang menggunakan kanual atau jarum yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang dihubungkan dengan manometer.
Sedangkan metode tak langsung merupakan metode yang menggunakan sipamometer.